tidak lain adalah Izebel. Kenapa? Karena ini adalah tokoh yang benar-benar pure evil. Oke, benar-benar manipulatif, toksik lah istilahnya. Dia beranggapan bahwa dirinya lebih superior, dan tanpa dia Ahab itu bukan siapa-siapa. Oke, jadi selanjutnya adalah dia tidak ragu-ragu untuk menjadi cantik atau menarik. Oke. Kemudian dia berjiwa independen yang tinggi, dan dia menolak untuk bertambah lemah seiring dengan usia dan tidak pernah mengeluh dalam semua situasinya. Orang-orang seperti Izebel, orang-orang manipulatif yang juga alpha female yang menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya itu bisa diidentifikasi dengan satu hal. Mereka narsisistik. Mereka ingin menekankan siapa mereka, dan mereka bermegah dalam diri mereka. Halo pemirsa di rumah, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang jarang banget dibahas. Tapi di Facebook kita akan membahas tokoh Alkitab ini. Tapi sebelum kita ke pembahasan, make sure teman-teman buat follow akun media sosial dari Hope Channel Indonesia melalui YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Dan juga jangan lupa follow juga channel YouTube, Facebook, dan juga Facebook dari Facebook. Nah, siang ini kita sudah bersama dengan Pastor John Sinaga. Halo Pastor, apa kabar? Halo Devi, semuanya baik-baik. Gimana kehidupan, sehat? Puji Tuhan, sehat Pastor. Nah, hari ini kita kan akan membahas salah satu tokoh Alkitab di Alkitab Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta boleh menjelaskan kasih teka-teki dulu ya. Mungkin kita tebak-tebakan dulu lah. Jadi pertama itu namanya disebut 24 kali di 21 ayat di Alkitab. Agak bingung ya. Random banget gak sih? Iya, banyak soalnya. Yang kedua, kisahnya itu kebanyakan ditemukan di dalam buku 1 dan 2 Raja-Raja. Dan ada satu referensi mengenai tokoh ini di kitab Wahyu. Jadi dia namanya nggak terlalu banyak dibahas sebenarnya, tapi begitu dibahas itu penting banget memang. Elia mungkin? Bukan, hampir. Oke, salah satu teka-teki, oke. Nama ayahnya adalah Etbal, raja dari Sidon atau Fenisia. Oh, Etbal. udah dapat nih Pak Pendeta. Masih belum ya? Udah belum loh. Coba di on hold dulu deh, di on hold dulu supaya kita selanjutnya. Namanya itu memiliki dua makna. Ya, yang pertama itu Izebul, di manakah sang pangeran, itu arti pertama. Yang kedua adalah Izebul. Jadi itu berbeda, Izebul dengan Izebul itu dua berbeda. Kalau yang Izebul itu artinya adalah di manakah sang pangeran. Yang kedua artinya adalah no nobility. Oke, dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada sikap-sikap yang seperti seorang bangsawan. Oke, yang kita tahu kan kalau biasanya kalau nobility atau orang-orang dari kelas menengah ke atas itu pasti ada, mereka punya tindak tanduk kita berbeda. Lebih gentleman, lebih lembut, lebih baik gitu. Tapi kalau tokoh ini kayaknya nggak ada aja gitu kebaikan itu. Yang selanjutnya adalah dia mendorong penyembahan Baal dan Asyera di kerajaan Israel. Wow. Siapa ya kira-kira? Dari namanya sih kalau Izebul nggak lain dari Izebel nggak? Ya betul sekali Devi. Jadi namanya itu tidak lain adalah Izebel, dan tokoh yang kita bahas hari ini adalah Izebel. Nah, ketika kita berbicara mengenai Izebel ini adalah kayak tadi Devi bilang, ini tokoh yang jarang dibahas, dan sekali dibahas itu seringkali masuk kepada referensi-referensi yang gimana? Yang kurang pas lah. Karena setiap kali kita dengar Izebel, biasanya nama siapa yang kita ingat? Ahab. Nama suaminya Ahab. Oke, jadi kisah Izebel, Ahab, dan juga Nabi Elia itu nggak bisa terpisahkan. Oke, jadi ketiga tokoh ini, Izebel, Ahab, dan juga Elia, itu merupakan tokoh utama dari kisah satu raja-raja. Kenapa? Karena kebangkitan Izebel, pernikahan antara Izebel dan juga Ahab, itulah yang menjadi titik balik dari kemurtatan Israel. Sebelum itu mereka udah murtad sebenarnya. Mereka udah menyembah patung lembu emas. Tapi begitu Izebel sampai ke tahta, dia memperkenalkan satu agama baru yang benar-benar berbeda dari agama sebelumnya. Dan sistem keagamaan baru ini mengganti peribadatan kepada Tuhan yang sejati.
Jadi kalau dulu misalnya kan, biarpun mereka masih menyembah patung lembu dan emas itu, mereka masih ingat siapa Tuhan. Tapi begitu muncul penyembahan dewa Baal dan juga dewi Ashoret yang diperkenalkan oleh Izebel, semuanya itu berubah total. Kerajaan Israel menjadi berantakan, dan kita akan lihat bagaimana kejatuhan bangsa Israel terhadap penyembahan berhala itu akan mengarah kepada kehancuran mereka nantinya. Begitu. Itulah untuk segmen pertama kita sih sebenarnya, Devi. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak Pendeta. Mungkin itu dulu kali Pak Pendeta di sesi kali ini. Baik, teman-teman di rumah, sebelum kita membahas tokoh Alkitab yang satu ini lebih dalam lagi, make sure tetap teman-teman di rumah tetap stay tune dan tetap di Facebook What's on Your Mind. Oke teman-teman, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi ya. Oke Pak Pendeta, boleh mungkin melanjutkan pembahasan tadi mengenai Elia, lalu Izebel, dan juga Ahab. Kenapa sih mereka itu nggak bisa dipisahkan? Karena memang mereka itu, kayak cerita mengenai mereka itu mencakup kayak kurang lebih ya sepertiga ataupun juga 2/3 kisah yang ada di satu raja-raja. Tadi kayak Pak Pendeta bilang bahwa Izebel yang memperkenalkan perbaktian Baal dan juga Ashoret di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia juga yang membuat sistem di mana yang mengakibatkan hampir semua bangsa Israel itu jatuh ke dalam pencobaan. Gitu. Tapi kita perlu tahu dulu siapa sih Izebel ini dan kenapa dia bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya. Karena pembicaraan mengenai Izebel itu pasti kita akan membahas lagi mengenai peran wanita di dalam masyarakat. Oke. Kalau kita melihat tulisan sejarah, terutama yang direkam oleh Josephus, dia seorang sejarawan Yahudi, dia berkata bahwa ayahnya Izebel itu namanya adalah Etbal, seperti yang kita temukan di dalam kitab Satu Raja-Raja. Dan Etbal ini dikatakan di dalam Satu Raja-Raja itu dia adalah seorang coba baca Satu Raja-Raja 16 ayat 31. Satu Raja-Raja 16 ayat 31 bunyinya, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbal, raja orang Sidon. Sampai situ aja. Dikatakan bahwa Ahab mengambil Izebel anak Etbal. Nah, nama Etbal ini menarik. Kenapa? Karena Etbal ini, kalau kita melihat catatan sejarah dari Yosefus, seperti Pak Pendeta bilang, Etbal ini sebenarnya dia adalah seorang imam Astarte. Nah, Astarte itu adalah kata Yunani yang merupakan terjemahan Yunani dari kata Ashoret, yaitu Ashoret. Dan Ashoret ini tidak lain adalah dewi bulan dari orang-orang Kanaan. Jadi ayahnya itu adalah seorang imam, bukan raja. Lalu kemudian bagaimana ceritanya dia bisa menjadi raja? Simple, oke. Menurut Eastern Bible Dictionary, menurut Eastern Bible Dictionary dikatakan bahwa Etbal membunuh saudaranya sendiri untuk memegang kuasa di Sidon. Oke, itu menarik nggak? Jadi ayahnya itu, pertama dia adalah seorang imam, tapi dia nggak puas dengan kekuasaannya. Dia beranggapan, saya harus lebih nih menjadi daripada seorang imam. Jadi apa yang dilakukan? Dia bunuh saudaranya sendiri untuk menjadi raja. Kira-kira menurut lo gimana kepribadian dari ayahnya? Oh, buruk sih Pak Pendeta. Buruk. Buruk banget kan? Gimana? Yeah. How can you do that? Itu saudara lo sendiri loh. Yeah. Dan lo sebagai adik raja, masa lo nggak puas untuk menjadi seorang imam? Tapi itulah yang dibuat oleh Etbal. Dia membunuh saudaranya sendiri dan dia berkomplot untuk menjadi raja di Sidon. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Izebel itu, ya kita nggak akan kaget. Kenapa ya? Karena orang tuanya itu juga sudah berbuat demikian. Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa semua anak-anak itu pasti bertingkah sesuai dengan contoh orang tuanya. Oke, tapi kita harus ingat istilah children see, children do. Apa yang anak-anak lihat, itu yang dia lakukan. Jadi, dan ini uniknya kalau menjadi orang tua, mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan mereka meniru. Oke. Tetapi yang diambil dari Izebel bukan saja perilaku dan sifat-sifat ayahnya, tapi juga ambisi dari ayahnya, yaitu apa? Untuk berkuasa, untuk menjadi seseorang yang berpengaruh,
Dan bagaimana caranya pengaruhnya dia itu bisa digunakan untuk memajukan agamanya sendiri. Itulah Izebel. Dan uniknya adalah Izebel menikah dengan seorang raja lemah yang bernama Ahab. Dan Ahab ini sebelum kedatangan Izebel, dia itu udah seorang raja yang jahat sebenarnya. Coba kalau di ayat 31 dikatakan kan seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Artinya dalam kata lain, Ahab itu nggak pernah lepas dari ajaran Yerobeam yang merupakan ajaran sinkretisme antara ajaran yang benar dan ajaran palsu, antara agama ilahi atau agama Yahwism dan juga agama orang Kanaan. Itulah Ahab. Tapi setelah dia menikah dengan Izebel, wow, it becomes worse. Kalau dulu itu dia udah buruk, sekarang udah jauh lebih buruk lagi. Kalau dia itu bobrok, sekarang udah jauh lebih bobrok lagi. So, apa yang dikatakan Alkitab ini? Di sini. Siapa yang kita nikahi itu berdampak besar dalam kehidupan kita. Oke, kamu pernah nonton ini nggak, film Captain America? Pernah. Oke, masih ingat? Menurut kamu filmnya bagus nggak? Kita jadi review film dulu sebentar ya. Menurut filmnya bagus nggak? Bagus. Kenapa? Apa yang paling menarik mengenai film itu? Pertarungannya Ya. Well, gue nggak sangka lu action junkie juga. Kalau dari gue pribadi, gue paling suka konsep serum. Oke, kan serum Captain America itu, serum itu kan katanya kan, kata Dr. Erskine katanya, serum itu it amplifies people's strength and weakness. Itu kayak menambahkan atau mendaya gunakan setiap kekuatan dan kelemahan kita. Oke. Jadi alasan kenapa Captain America jadi tokoh yang kuat dan baik dan juga mulia, karena memang awalnya dia itu udah jadi orang yang baik dan mulia. Itu makanya Dr. Erskine bilang ke dia, yang saya perlukan bukanlah tentara yang sempurna, tetapi hati yang baik. Nah, yang Bapak Pendeta bilang adalah pernikahan sama seperti serum Captain America. It amplifies who you are. Itu mendaya gunakan siapa diri kita. Setelah orang menikah ya, tambah kelihatan kok siapa dia. Dan kalau dia menikah dengan orang yang tepat dan juga bukan orang yang tepat, orang yang benar, ya orang yang benar ini akan mempengaruhi cara dia berpikir juga. Tapi pada saat bersamaan ketika memang orang ini sudah lemah dari awalnya dan bertemu dengan orang seperti Izebel, no, everything explodes, semuanya meledak. Dan kita saksikan bagaimana Ahab setelah menikah dengan Izebel, dia menjadi seseorang yang kayak tadi Pak Pendeta bilang, luar biasa buruknya. Yang awalnya sudah lemah, sekarang bertemu dengan seorang perempuan yang manipulatif, yang controlling, dan yang nggak tahu batasan-batasan. So, Pak Pendeta tanya lagi, so kamu tahu nggak siapa nanti yang kamu nikahi? Itu pertanyaannya. Apakah dia bisa membantu kamu menjadi orang lebih baik? Atau justru sebaliknya? Tetapi pertanyaan terpenting, kamu sudah siap nggak menghadapi semuanya? Dan inilah contoh pertama yang mau kita bahas dari kisah Izebel dan Ahab. Artinya apa? Ya kalau kita memang dari awal itu nggak siap, be careful. Seringkali ya kita dalam mencari jodoh, kita selalu fokus sama pertanyaan, seperti apa ya? Cantik nggak nanti? Ada kerjaan nggak? Gelarnya apa ya? No, tapi kamu sendiri, kamu siap nggak? Kamu udah punya belum karakter yang dibutuhkan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia? Dan uniknya adalah dari semua tokoh Alkitab hanya ada 2 tokoh yang luar biasa jahatnya. Yang pertama adalah Yudas, oke. Karena Yudas kan dengan penuh sadar dia itu menjual Yesus. Dan lebih sakitnya lagi, Yesus itu adalah teman baik dari Yudas. Itulah pengkhianatan seorang sahabat. Tapi tokoh yang kedua tidak lain adalah Izebel. Kenapa? Karena ini adalah tokoh yang benar-benar pure evil, oke. Benar-benar manipulatif, toksik lah istilahnya. Kita selalu lihat kan, pernah kamu dengar istilah kayak kita harus melihat sisi baik semua orang? Pernah nggak dengar istilah itu? Yang positive thinking, kita harus kasih positive vibe. Tapi untuk Izebel, there is no positive vibe dari dia. Semua yang dia buat itu jahat, semua yang dia katakan itu jahat, semua yang direncanakan itu manipulatif. So, yang Bapak Pendeta bilang adalah ada begitu banyak orang yang hidup seperti seorang Izebel. Apapun yang dia pegang berantakan. Ke gereja manapun dia pergi, gereja itu pasti pecah. Dan orang-orang seperti ini itu ada. Untuk itulah kita harus berhati-hati. Dan kita akan lihat nanti bagaimana pola pandang Izebel sebagai seorang putri kerajaan Sidon akan mempengaruhi dia ketika dia mengambil keputusan nantinya sebagai seorang ratu. Kita akan juga melihat bagaimana dominasinya dia mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
yang akan diambil Ahab di masa depan. Nah, karena uniknya adalah Tuhan nggak pernah, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada Ahab untuk berubah. Karena Ahab adalah tipe-tipe orang yang gullible atau yang gampang ditipu, gampang diperdaya. Tapi untuk Izebel, enggak. Oke, Tuhan sudah amarkan dari awal bahwa mayatmu akan digigiti oleh anjing. Akan ada kehancuran bagi rumah tangga. Dan uniknya, yang paling menariknya, Izebel mencapai semua kesuksesan dunia. Dia menjadi seorang permaisuri, dia mempunyai otoritas atas suaminya, dan terlebih lagi, anaknya nantinya akan menikah dengan raja dari kerajaan Yehuda. Dan akan berkuasa juga sama seperti Izebel berkuasa di kerajaan Israel. Jadi, kalau dari segi pencapaian, Izebel itu adalah simbol feminisme yang paling kuat. Dia simbol feminisme yang paling kuat. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi kalau dari segi iman, no. Izebel adalah seorang perempuan yang manipulatif, yang haus kekuasaan, yang terobsesi untuk menindas orang lain, dan yang tidak pernah merasa bersalah atas semua keputusan yang ia buat. Begitu sejauh ini mengenai latar belakang Izebel. Menarik ya Pak Pendeta. Berarti dari sini ada pengaruhnya juga ya sama apa yang dilakukan oleh orang tua dari Izebel. Lalu, tapi Pak Pendeta, apakah itu apakah Izebel ini menyadari akan apa yang dia lakukan? Oke, kayaknya untuk itu kita tahan dulu ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke. Boleh tuh Pak Pendeta. Buat teman-teman di rumah yang masih mau penasaran dengan tokoh Izebel ini, jangan kemana-mana dulu nih, tetap stay tune di Faithbook. Oke teman-teman, kembali lagi di Faithbook, What's on your mind. Nah, pembahasan kita semakin menarik nih ya. Jadi biar semakin menarik lagi, kita akan mendengarkan lebih lanjut pembahasan dari Pak Pendeta. Kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi tadi lo nanya kan, apakah benar-benar Izebel itu melakukan semuanya secara sengaja? Kalau dari apa yang Alkitab katakan, dia memang intentional dalam apa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sebagai seorang misionaris. Dan dia menganggap bahwa posisinya ini harus digunakan untuk menyebarkan imannya, yaitu Baal dan Ashoret. Begitu. Jadi inilah yang membuat Izebel sebagai satu tokoh yang benar-benar membahayakan. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan memang disengaja dan direncanakan. Beda dengan orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan tanpa rencana dan tanpa sengaja, tapi Izebel semuanya disengaja dan direncanakan, dan dia melihat kekuasaan sebagai satu hal yang tidak terbatas. Jadi tadi kayak gue bilang kan, ini ada perbedaan pandangan antara Ahab dan juga Izebel. Kenapa? Karena kita harus sadari bahwa Ahab itu nggak pernah lepas. Dia nggak bisa lepas dari paradigma seorang raja Israel. Yaitu apa? Seorang raja itu hanyalah utusan dari Tuhan. Dia merupakan perwakilan dari Tuhan. Kekuasaan itu tidak terdapat di dalam kekuasaan raja, tetapi di dalam kekuasaan Tuhan. Seorang raja, ya mereka tetap mempunyai akuntabilitas terhadap rakyatnya. Tetapi begitu kita masuk ke pola pikir Izebel, seorang anak Imam Ashoret, dia nggak punya paham yang demikian. Bagi dia, seorang raja itu mempunyai kekuasaan absolut atas semua subjek pemerintahannya. Jadi seorang raja itu merupakan titisan dewa, dan titisan dewa itu nggak pernah salah. Itulah pendapat seorang Izebel. Jadi apa yang dia pengen, dia ambil. Apa yang dia anggap benar, dia lakukan. Itulah alasan kenapa dia menyebarkan agama Baal dan Ashoret ke seluruh penjuru Israel. Itulah alasan kenapa dia mengejar-ngejar dan membantai semua nabi-nabi Allah. Itulah alasan kenapa dia merebut kebun anggur Nabot. Dan kita saksikan bahwa hampir semua keputusan-keputusan Ahab, ya itu berasal dari Izebel. Contohnya, kayak waktu Nabot kan, Ahab ada lihat kebun anggur Nabot. Kemudian suka. Tapi Nabot nggak bisa jual. Kenapa? Karena ini adalah tanah warisan, dan tanah warisan itu sama sekali nggak boleh dijual pada waktu itu. Apa yang dibuat sama Izebel? Ketika dia lihat suaminya kayak merajuk, nangis, dia langsung merencanakan semuanya supaya kebun anggur itu menjadi miliknya. Yaitu apa? Dia gunakan alasan keagamaan untuk menghancurkan Nabot. Coba buka 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Itu di situ ya, nggak? Atau 21, sorry, 1 Raja-Raja 21 ayat 5-7.
1 Raja-Raja 21 ayat 5-7 bunyinya, lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizrael itu. Itu perhatikan. Dia berkata, well, you are a king. Be a king. Kamu itu seorang raja, bertindaklah sebagai seorang raja. Tunjukinlah diri lo. Kalau lo itu laki-laki, atau dalam kata lain, be a man. Take what you want. Ambil semua yang lo pengen. Kenapa kamu harus bermuram dulu aja kalau kamu bisa mengambil semuanya? Dan kemudian dikatakan, Izebel, di ayat 8-10 dikatakan, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Lalu, dia tahu apa harus dilakukan. Lihat, dia nggak perhatikan motifnya Izebel dan cara dia mencapai tujuannya. Apa yang dia gunakan? Alasan apa yang digunakan untuk menjatuhkan Nabot? Kekuasaan. Bukan kekuasaan. Alasan apa? Dia gunakan kekuasaan, tapi kemudian apa yang dia pakai untuk menjatuhkan Nabot? Ingat, perhatikan, dia bilang bahwa Nabot telah apa? Menjadi seorang raja. Bukan, Nabot di ayat 10 dia telah mengutuk Allah dan raja. Itu alasannya. Jadi dia gunakan alasan agama untuk menjatuhkan Nabot. Padahal sebenarnya dia itu bukan imam, dia nggak percaya sama Allah loh. Yang dia percaya adalah Baal dan Asyura. Tapi kali ini dia gunakan dia memanipulasi kepercayaan orang untuk menjatuhkan Nabot. Jadi dia bukan saja seseorang yang menggunakan kekuasaan politik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia juga gunakan agama untuk agenda pribadinya. Jadi ayat ini menunjukkan yang pertama adalah Izebel menulis surat atas nama Ahab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memeteraikan surat itu dengan materai raja dan mengirimkannya kepada para pemimpin yang sekota dengan Nabot. Ingat, menurut kamu apakah hal ini adalah langkah yang biasa atau yang sekali-sekali sama Izebel? Luar biasa buruk sih Pak. Luar biasa buruk, tapi kamu juga harus ingat ya bahwa kali ini, sepertinya ini bukan pertama kali bagi Izebel untuk berbuat demikian. Bagaimana mungkin lu pakai tanda tangan suami lo sendiri? Yeah. Bagaimana mungkin lu mengirim chat atas nama suami lo sendiri? Kan nggak mungkin. Tapi inilah yang terjadi. Dan dia berbuat demikian karena ya kalau pemerintah duga, dia itu udah biasa untuk bertindak atas nama Ahab. Dia udah biasa untuk menggunakan suaminya untuk kepentingan pribadinya. Jadi apakah semua yang dilakukan Izebel itu adalah tidak disengaja? Nggak, menurut pemerintah nggak. Dia memang tahu apa tindakannya dia. Dan dia lakukan itu karena dia mempunyai paradigma yang salah mengenai Tuhan dan juga mengenai kekuasaan. Begitu sejauh ini, Devi. Gimana? Ada pertanyaan nggak mengenai tokoh Izebel? Apakah suaminya itu tahu, Pak Pendeta, saat dia memuatraikan atas nama suaminya? Dan berarti dari situ kita bisa lihat dong bahwa suaminya itu tidak dapat menuntun istrinya. Ya, kalau kita bicara secara jujur, Ahab tahu. Dan seperti Pak Pendeta katakannya, ini bukan kejadian yang sekali-sekali, ini sudah terbiasa. Dan Izebel itu memang memegang kendali dalam rumah tangga mereka. Karena dia melihat suaminya sebagai orang yang lemah, jadi dia yang harus menunjukkan kuasanya. Contohnya,
waktu Elia memenggal 250 dewa Baal di Gunung Karmel, siapa yang marah? Ahab atau Izebel? Izebel yang marah. Dia bahkan mengancam Elia, sampai Elia itu dia depresi loh Elia. Hanya karena mendengar ancaman Izebel. Bayangkanlah betapa berkuasanya Izebel di segenap kerajaan Israel. Oke, jadi dia bukan saja seorang yang berkuasa dan juga seorang yang beragama, tapi dia juga adalah seorang yang cantik. Dia kayak femme fatale lah istilahnya kalau dalam bahasa Prancis ya. Dia seorang perempuan yang mempunyai segalanya dan dia tahu mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi kalau dalam kata lain Pak Pendeta pengen address dia sebagai satu kepribadian yang disebut sebagai alpha female. Atau perempuan yang memegang kendali dan juga kontrol di dalam rumah tangga dan juga kehidupan pribadinya. Dan dia bergerak secara politis dan dia juga menggunakan agama untuk membenarkan setiap posisinya. Dan yang membuat Izebel itu berbeda adalah dia nggak punya conscience, dia nggak punya kayak perasaan, oh yang saya buat ini salah, nggak. Bagi dia yang terpenting itu adalah mengabarkan pekabaran Baal dan Asyuret. Bagi dia lingkungan dia itu bukan bagi dia dirinya itu tidak menjadi produk lingkungan. Tapi lingkungan lah yang menjadi produknya dia. Dan dia memastikan berbagai cara supaya hal ini terjadi. Supaya semua orang beribadah kepada Baal dan Asyuret. Supaya semua orang mengikuti paradigma yang dia miliki. Tadi kayak Pak Pendeta bilang, ini adalah tipe-tipe orang yang divisive, yang toksik. Dimanapun mereka berada, pasti yang tercipta itu hanyalah problema dan problema. Begitu. Sampai mengatasnamakan Tuhan ya. Ya, sampai mengatasnamakan Tuhan biarpun dia sendiri tidak percaya sama Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai alpha female itu adalah istilah psikologi. Artinya apa sih, dari mana kita bisa tahu kalau seseorang itu adalah seorang alpha? Yang pertama adalah dia seorang yang asertif. Oke, jadi dia ingin supaya diri itu masuk ke dalam semua kelompok. Dan biarpun itu lingkungan yang baru, dia nggak ada rasa malu, dia pengen masuk aja. Yang kedua adalah, dia menikmati persamaan hak antara wanita dan pria. Ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai Hawa, karena kita percaya bahwa nggak ada salahnya. Sejak awal itu memang ada persamaan hak. Tapi Izebel bukan saja hidup dalam persamaan hak itu, tapi dia menikmati. Dan dia menikmati semuanya atas kerugian Ahab. Dia beranggapan bahwa dirinya lebih superior, dan tanpa dia, Ahab itu bukan siapa-siapa. Oke, jadi selanjutnya adalah dia tidak ragu-ragu untuk menjadi cantik atau menarik. Oke. Kemudian dia berjiwa independen yang tinggi. Dan dia menolak untuk bertambah lemah seiring dengan usia dan tidak pernah mengeluh dalam semua situasinya. Entah kenapa Izebel itu selalu survive. Oke, jadi menurut kamu karakter Izebel kalau kita bicara secara jujur ya, dia merupakan tokoh yang gimana? Menarik nggak? Menarik Pak Pendeta. Dia kalau bisa dikatakan dia adalah sosok wanita yang tangguh, iya. Terus hebat tapi di bidang yang kurang tepat mungkin ya. Dan mau tanya juga nih Pak Pendeta, senang gak sih suaminya dengan istri yang begitu? Kita nggak pernah bahas ya apakah dia senang atau enggak. Tapi kita saksikan bahwa Ahab itu selalu menurut apa yang dibilang oleh Izebel. Oke, selalu menurut. Bahkan sampai to the point di mana di dalam ayat satu Raja-Raja lagi, satu Raja-Raja 16 dikatakan bahwa kemudian di ayat 16 ayat 32 kalau nggak salah, bisa baca ayat 32. Ayat 32 ya. Bunyinya, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Terus sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahului. Oh, itu luar biasa. Dia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja yang sebelumnya. Artinya dan kita saksikan di sini Ahab itu mempunyai peran yang pasif. Oke. Dia dirikan mezbah, kuil bagi Asyuret dan juga bagi Baal. Dan dalam dunia arkeologi memang dibuktikan kok, Devi, bahwa di rumah-rumah bangsa Israel itu mereka temukan ada patung-patung Dewi Asyuret. Oke. Jadi orang-orang ini biarpun mereka masih beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan,
Tapi pada saat bersamaan mereka juga menyembah Dewi Asyuret di dalam rumah mereka masing-masing. Karena memang ya, kenapa mereka mengikuti ajaran Isabel? Itu pertanyaannya kan. Apakah memang Dewa Baal dan Dewi Asyuret itu lebih menarik? Kalau menurut Pak Pendeta pribadi sih pertanyaannya bisa dijawab dengan sederhana. Karena memang menyembah yang kelihatan itu lebih mudah daripada menyembah yang tidak kelihatan. Karena memang kita, kita pengen hasil. Oke. Dan kita beranggapan kalau kita udah kasih effort segini, hasilnya juga harus segini. Iya kan? Contohnya, jadi kita bisa lihat ini dalam kompetisi, pertarungan antara Elia dan juga nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kita saksikan bagaimana mereka mengiris tubuhnya, mereka menangis-nangis karena dalam pemikiran mereka semakin besar pengorbanan mereka, maka semakin besar juga reward yang mereka terima. Dan karena setiap dewa-dewi itu dibuat dalam wujud manusia, maka kebanyakan sifat-sifat mereka juga sangat-sangat manusiawi. Itulah makanya perbaktian untuk Baal dan Asyuret itu begitu menarik. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Dan kita saksikan semuanya ini mulai dari seorang perempuan asing yang sanggup meraih kuasa di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kalau menurut Pak Pendeta, Isabel itu adalah seorang sosok perempuan yang tangguh kayak tadi lo bilang. Dan dia itu kayaknya tipikal-tipikal cewek yang benar-benar alpha female. Nggak ada yang bisa berhenti dia. Kecuali Tuhan. Begitu. Menarik banget ya Pak Pendeta. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Ya, tapi kalau misalkan kalau seandainya kita bisa berandai-andai, seandainya Ahab dan juga Isabel ini adalah sepasang kekasih yang karena mereka sama-sama tangguh ya Pak Pendeta, saling mendukung lagi dalam bagian mereka masing-masing. Berarti seandainya mereka ini berada di hal yang baik, itu sangat luar biasa ya Pak Pendeta. Berarti itu akan sangat berlangsung lama. Dan kalau kita bisa lihat apakah mereka ini akan berlangsung lama atau tidak, nanti akan kita bahas mungkin Pak Pendeta ya. Itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi buat teman-teman di rumah, tetap stay tune di Facebook. Halo sahabat Facebook, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, tadi kan nih Pak Pendeta, kita sama-sama menyimpulkan bahwa mereka ini adalah dua orang yang sangat tangguh, tapi di bidang yang kurang tepat. Nah, sampai di mana sih Pak Pendeta ketangguhan mereka? Apakah mereka memang tangguh seutuhnya atau bagaimana Pak Pendeta nasib mereka? Kayaknya gue harus ralat dulu sedikit statement lo. Yang tangguh itu sebenarnya bukan Ahab tapi Isabel. Sedangkan Ahab itu dia adalah seorang yang gimana? Dia nggak tahu apa yang dia pengen. Satu saat itu dia dekat dengan Tuhan. Tapi ketika muncul Isabel, dia itu justru menjauh dari Tuhan dan menyembah dewa-dewi lain. Nah, nanti begitu Tuhan hukum, dia bertobat, nangis-nangis dia. Tapi begitu udah lama lupa lagi. Itulah makanya pelayanan Ahab kepada bangsa Israel itu adalah pelayanan bukan saja untuk memenangkan bangsa itu, tapi juga memenangkan jiwa Ahab. Dan Elia itu gunakan segala cara supaya Ahab itu bertobat. Tapi entah kenapa pengaruh Isabel itu lebih kuat daripada pengaruh Elia. Jadi sosok Isabel sebagai alpha female atau perempuan alpha itu luar biasa kuatnya, dan dia tahu apa yang Ahab mau. Dan dia gunakan kelemahan ini untuk agenda-agenda pribadi Ahab. Nah, apakah rumah tangga ini bertahan lama? Uniknya adalah mereka nggak pernah berantem. Wow. Kalau kita lihat secara kitabiah ya, mereka nggak pernah berantem. Oke. Nggak ada yang menunjukkan bahwa mereka ini merupakan keluarga yang cerai atau yang berpisah. Nggak. Mereka tetap menikah. Apakah Ahab ada main serong? Kita nggak tahu. Tapi so far as the Bible concerns, mereka rumah tangga awet yang bertahan lama. Dan mereka menghasilkan generasi-generasi yang nanti menjadi raja, seperti Raja Ahazia,
Kemudian ada juga nanti nama Ratu Atalia yang menjadi ratu di Yehuda. Jadi secara dinasti mereka kuat memang dinastinya. Tetapi kalau kita lihat dari pandangan keagamaan, mereka ini adalah orang-orang yang wishy-washy istilah kalau bahasa Inggris. Mereka nggak tahu apa yang mereka pengen dan mereka seringkali ya naik turun lah kerohaniannya. Begitu Devi kalau dari aku. Wow. Jadi aku jadi banyak bertanya-tanya nih Pak Pendeta. Sebelumnya kan kita membahas tentang Hawa, bagaimana dia menjadi seorang perempuan, dan juga ini Izebel lagi. Berarti kalau bisa dikatakan seorang pria itu kalau sebelum dia mencari pendamping, lebih baik berarti dia mencari Tuhan juga ya Pak Pendeta? Jadi itulah salah satu pelajaran yang mungkin kita bisa tarik ya. Cari Tuhan dulu lah dan pastikan kita itu kuat secara pribadi. Ketika kita menikah ya otomatis kata dia bilang it amplify who we are. Jadi kalau dari awal itu kita nggak kuat, justru itu akan membawa kehancuran kepada rumah tangga kita masing-masing. Nah, Pak Pendeta juga perlu bahas ya bahwa pada akhirnya Ahab itu meninggal karena di peperangan dia berusaha sembunyi, dia pakai baju tentara biasa, ternyata dia masih mati. Kemudian anaknya ada yang mati dibunuh. Dan kita akan saksikan nanti bagaimana dinasti Ahab itu dihabisi oleh seorang raja, seorang panglima perang bernama Yehu. Tapi kematian Izebel itu unik loh. Coba deh kita baca. Di ayat 30, 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 30 sampai 37 agak panjang ini ya. 2 Raja-Raja 9 iya. ayat 30 saya bacakan ya Pak Pendeta. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya lah kepalanya, lalu menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk gerbang, berserulah Izebel, bagaimana selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya. Dengan perantara hambanya Elia, orang Tisbet itu, di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Izebel. Oke, gimana endingnya, Devi? Menarik nggak? Menarik, Pak Pendeta. Ya, jadi kita ingin katakan bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, dan hal yang sama juga terjadi kepada Izebel. Kita nggak percaya sama yang namanya karma, tapi jadi karma itu berbeda dengan hukum tabur tuai. Tabur tuai itu jelas banget kalau kita berbuat kejahatan sama orang, ya in the end itu yang datang sama kita. Dan ini yang terjadi kepada Izebel. Nah, jadi semua dinastinya hancur, suaminya meninggal, anaknya meninggal, dan dia akhirnya mati, dan mayatnya itu nggak ada lagi, cuma sisa apa tadi? Telapak tangan, apa lagi? Telapak tangan, terus kepala sama kaki ya itu ya. Kaki juga nggak sih? Ya, jadi itulah yang terjadi pada akhir kehidupan Izebel. Jadi, dan uniknya adalah anjing, kalau dari menurut beberapa cendekiawan, anjing itu merupakan simbol yang kuat di dalam kebudayaan orang Kanaan. Jadi ada dua, dan anjing itu melambangkan Dewi Anat dan Astarte, serta juga Dewa Baal. Ingat di awalnya itu bahwa Izebel itu adalah seorang putri raja yang merupakan nabiah dari Baal. Dan pada akhirnya dia justru dimakan oleh anjing yang merupakan merupakan teman dari Baal. Jadi in the end,
pada akhirnya itu dia dikhianati oleh dewa yang dia sembah. Oke, so we become what we worship. Kita menjadi apa yang seperti yang kita sembah. Kalau kita sembah Tuhan, maka kesetiaannya itu tetap bertahan lama. Tapi kalau kita sembah dewa-dewi lain, maka endingnya itu sudah jelas dengan kita. Nah, pertanyaan adalah siapa yang kita sembah? Oke, siapa yang kita sembah? Tuhankah atau dewa-dewi lain? Nah, tadi kan pemerintah bilang kan bahwa kenapa penyembahan Baal dan Asyurat itu begitu populer? Karena kita suka menyembah sesuatu yang kelihatan. Apakah itu uang? Apakah itu apalagi ya imoralitas? Apakah itu ambisi? Itu semua kelihatan, bisa terukur. Tapi iman kepada Tuhan itu jauh lebih kompleks. Nah, pilihannya adalah kita mencari apa? Nah, yang gampang atau yang sulit? Nah, itu pertanyaannya kan. Tapi di atas segalanya lagi nih, Pak Pendeta mau perhatikan lagi nih. Apa yang dibuat oleh Izebel ketika ia melihat Yehu datang? Itu menarik itu. Apa yang dibuat oleh Izebel ketika Yehu datang ke rumahnya? Apa ya, Pak Pen? Oke, di ayat 30. Oke. Ini nih. 2 Raja-Raja 9:30. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya, lalu ia menjangkok dari gereja. Artinya apa? Ketika Yehu datang, Izebel bukannya lari loh. Enggak. Dia mencalak matanya. Apa sih bro? Alis itu di alisnya itu dia masih dandan. Padahal dia tahu nih musuhnya mau datang, tapi dia masih dandan. Kira-kira Izebel tahu nggak kalau Yehu itu datang untuk membunuh dia? Enggak. Yakin? Karena di sini dikatakan di ayat 31 itu dikatakan bagaimana selamatkan Zimri pembunuh tuannya itu. Oh. Artinya dia tahu Yehu itu kan sudah membunuh anaknya. Dia tahu Yehu itu datang untuk membunuh dia, tapi dia nggak ada rasa takut. Dia dandan, oke? Kenapa dia dandan? Because she wants to die in style. Wow. Jadi dia mau mati dengan gaya, itu luar biasa banget gak sih? Jadi bahkan sebelum dia mati dia masih sempat-sempatnya bergaya. Oke, karena bagi dia penampilan itu adalah segalanya. Oke, jadi menurut gue pribadi sih, orang-orang seperti Izebel, oke, orang-orang manipulatif yang juga alpha female yang ingin menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya itu bisa diidentifikasi dengan satu hal. Mereka narsisistik. Mereka ingin menekankan siapa mereka dan mereka bermegah dalam diri mereka. Itu tanda-tanda utama. Selalu hati-hati dengan orang-orang yang menyombongkan pencapaian mereka. Dan seringkali kesombongan itu disembunyikan loh dengan kata-kata puji Tuhan, dengan kata-kata apa lagi ya? Kata-kata lembut, oke? Kayak kemarin gue dapat nilai bagus loh, praise the Lord banget gak sih? Jadi itu kadang-kadang kesombongan tersembunyi itulah yang menunjukkan siapa kita. Ayat ini sering banget ya digunakan oleh beberapa orang supaya nggak sulam alis Izebel. Tapi bukan itu intinya. Ayat ini nggak melarang kosmetik, tapi ayat ini melarang pandangan bahwa kecantikan adalah segalanya. Ayat ini seakan-akan menekankan dan menegur kita bahwa penampilan eksternal bukanlah cara untuk menilai hati seseorang. Izebel dari luar dia terlihat begitu meyakinkan. Oke. Dan inilah alasan kenapa dia itu bisa berpengaruh luar biasa di dalam pemerintahan Ahab. Oke, dia cantik. Bukan saja dia cantik, tapi dia bisa menggunakan kecantikannya untuk menyebarkan pengaruhnya. So, the question is that, kayak tadi lo bilang kan, mereka ini orang-orang bertalenta. Tapi pertanyaan adalah apakah mereka gunakan talenta untuk diri mereka atau untuk orang lain? Apakah mereka menggunakan talenta mereka untuk menyembah Allah yang tepat atau Allah yang salah? Jadi menurut Pak Pendeta, Izebel itu adalah seorang perempuan rohani. Tapi kerohaniannya justru diarahkan pada penyembahan ilah-ilah yang palsu. Dan apa yang dia dapatkan? Kepalsuannya rontok. Kepalsuannya rontok. Dia gunakan agama untuk kepentingan diri sendiri dan pada akhirnya agama itu yang menghancurkan dia. Dan semua nubuatan dari Elia ditepati dan menjadi kenyataan. Begitu. Nah, untuk teman-teman di rumah dan juga untuk kamu secara pribadi,
dan itu juga untuk Pak Pendeta ya, seberapa sering kita menekankan kepentingan, penampilan luar daripada hati yang ada dalam diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita nilai orang hanya karena dia nggak seperti kita, hanya karena dia berbeda? Isabel menjadi bukti nyata bahwa yang dilihat Tuhan itu bukanlah yang di luar, tapi yang di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua juga hati-hati loh dengan pasangan itu yang kita pilih. Hati-hati sekali. Ya Pak Pendeta nggak ada ini ya untuk orang-orang yang apa namanya yang menikah dengan yang bukan yang pacaran. Tapi pastikan dulu paradigma dia udah berubah belum? Cara dia melihat dunia sudah berubah belum? Karena seringkali perubahan itu bukan saja sekadar mengenai behavior ya, bukan sekadar dia udah nggak merokok lagi Pak Pendeta, dia udah nggak minum minuman keras lagi, dia udah nggak segala macam. Tapi cara dia melihat iman gimana? Cara dia melihat ambisi gimana? Cara dia melihat kekuasaan gimana? Kenapa? Karena orang-orang yang datang dari agama berbeda, mereka bukan saja membawa kebiasaan dari agama itu, tapi juga pola pikir. Begitu. Dan kebiasaan menunjukkan pola pikir dan pola pandang seseorang. Iya kan? Benar nggak? Benar banget. Ya, begitu. Contohnya lah, kalau lo diundang makan dari dua keluarga berbeda, oke? Yang Protestan sama yang keluarga Advent, makanannya sama kan? Beda. Beda. Kenapa? Pola pandangnya berbeda, cara mereka melihat dunia berbeda. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang bergumul, pastikan dulu paradigma itu harus berubah. Cara mereka melihat sesuatu, cara mereka melihat kasih Tuhan itu harus mengalami perubahan secara keseluruhan. Begitu. Luar biasa banget Pak Pendeta. Ini menjadi teguran pribadi nih Pak Pendeta buat saya pribadi. Luar biasa banget ya. Atau pembahasannya sangat-sangat menjadi hal yang umum ya Pak Pendeta, karena ini sekarang terjadi juga di kehidupan kita. Well, di kehidupan gua enggak sih secara pribadi. Soal yang jodoh itu ya. Iya, soal jodoh. Soal jodoh Pak Pendeta. Gua belum pernah sih pacaran sama yang luar sih. Gua nggak tahu kalau soal lo yang itu ya. Tapi kalau aku pribadi belum pernah sih yang sama ini. Sama yang luar. Tapi ya paradigma itu berpengaruh sekali dari cara memandang sesuatu, cara bukan sekadar perilaku, bukan sekadar kebiasaan, tapi paradigma. Begitu. Nah, satu lagi nih Pak Pendeta, mungkin buat teman-teman di rumah juga yang mungkin bergumul, jadi perwakilan aja. Mungkin nih ya, buat cowok maupun cewek yang merasa kesepian karena nggak punya pasangan, jadi mereka langsung mencari nih Pak Pendeta, biar mengurangi rasa kesepian mereka. Dan dari sini kan kita belajar kalau kita kesepian ya kita datang ke Tuhan, dan disitulah kita akan menemukan Tuhan akan menunjukkan siapa orang yang tepat buat kita, dan kita nggak usah ngotot banget sama Tuhan. Tuhan, aku pengen jodoh sekarang kayak gitu. Nah, ada nggak sih Pak Pendeta kata-kata buat atau pesan buat teman-teman orang-orang muda di rumah mungkin supaya yang saat ini yang merasa kesepian dan pengen butuh pasangan itu apa yang harus mereka lakukan? Gimana ya? Soalnya itu sulit-sulit juga sih. Kan setiap dari kita kan di bawah tekanan berbeda kan. Mungkin kalau yang umur masih 22 atau 21 tuh 21 kan. Ya 20 kilo mungkin belum merasa ada tekanan kan. Yang kan masih kuliah sekarang kan. Jadi orang tanya kapan sih lo tamat? Iya kan. Nah, tunggu begitu lo tamat nanti. Pasti ditanya bukan dari kapan tamat, tapi kapan nikah. Itu lebih sakit lagi loh. Jadi itu lebih sakit lagi kan kalau kapan tamat kan jawabannya nggak gampang kan. Oh, bentar lagi kok, paling 2 semester lagi. Oh, lagi nulis skripsi. Tapi kalau kapan nikah mau jawab apa coba? Bener. Iya kan? Kan gak enak jawab belum cukup uang. Itu kan gak banget kan. Atau belum dapat jodoh. Atau gak ada yang mau sama gue. Itu sulit banget kan. Jadi kita harus bedakan dulu ya. Mana pressure yang sehat. Mana pressure yang gak sehat. Dan kita jangan terbawa oleh tekanan-tekanan ini. Kalau kita memang merasa udah ada yang tepat, ya doakan aja. Kalau kita merasa bahwa udah ada pacar tapi kita merasa nggak tepat, ya akhiri saja. Seringkali kita ya kayak gue bilang tadi kan di pelajaran sebelumnya, kita takut sendiri dan kita merasa kalau kita putus itu merupakan satu kegagalan. Tapi putus itu bukan kegagalan, putus itu adalah bukti kalau hubungan itu efektif. Iya kan? Benar. Artinya apa? Ya, you know that it's not working. Kita tahu bahwa itu nggak gimana? Itu nggak berjalan. Begitu. Dan kita tahu kalau itu nggak cocok. Sama kayak kalau lo beli sepatu. Kalau lo nggak coba dulu kan,
Ya berarti itu tadi inspirasi harus dicoba dulu ya, nggak salah contoh gua. Jadi pastiin aja dulu. Oke. Nanti terikat ya bro itu bro. Kalau jadi, aduh tuh gue jadi hilang skills kan. Jadi coba dulu. Gue baru ngomongnya telat. Enggak jadi selidiki dulu, oke. Kalau ada orang bilang, oke, ketika kita pacaran, open both eyes, bukan dua mata lebar-lebar. Tapi setelah menikah tutup satu mata, oke. Karena in the end you need to live with the person that you choose. Therefore, choose wisely. Jadi pernikahan Ahab dan Izebel itu bukan berdasarkan cinta sebenarnya, tapi aliansi politik. Tadi Pak Pendeta lupa bahas lagi. Jadi pada waktu itu ada kekuasaan baru yang sedang naik, yaitu kerajaan Syria. Dan Edbal sengaja menikahkan anaknya Izebel untuk membentuk aliansi dengan kerajaan Israel. Begitu. Dan aliansi inilah yang akhirnya membawa kehancuran untuk bangsa Israel. Jadi pastikan dulu motivasi kita benar. Dan pastikan juga bahwa ini adalah orang yang akan membantu saya untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Oke, itu sih yang terutama. Jadi untuk teman-teman bagi yang punya pacar, ya make sure that you can live with them on the rest of your life. Pastikan kita bisa hidup dengan dia sepanjang seumur hidup kita. Oke, jadi komunikasi harus bagus, pengertian harus bagus, dan kita harus mengerti pola pandang dia seperti apa. Apakah ini pola pandang yang bisa bersama dengan saya? Oke. Terus bagi yang single, berdoa aja, jangan menyerah kepada tekanan. Oke. Dan pastikan kita menggunakan tekanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa tekanan bagus kok. Oke, terutama tekanan dari pacar yang harus nikah kapan, itu kadang-kadang bagus ya. Tapi ada beberapa tekanan tuh yang nggak sehat. Iya. Terutama kalau tekanan dari teman. Ya, yang ini udah nikah masa gue belum. Oke, itu harus dibedakan. Terus ya, bagi yang sudah punya pacar tapi ngerasa nggak cocok, sudahi aja. Bukan berarti lu gagal kok, ya. Tapi artinya ya nggak cocok aja. Bukan berarti gagal, cuma emang nggak cocok kan ya, nggak perlu dipaksakan. Oke, begitu sih dari Pendeta. Wah, luar biasa banget nih. Ini udah benar-benar kesimpulan banget ya Pak Pendeta. Oke, teman-teman Facebook, ini udah benar-benar jelas banget ya. Jadi Pak Pendeta, untuk mengakhiri pembahasan kita, mungkin Pak Pendeta boleh mendoakan kita dan juga pemirsa di rumah supaya mereka semakin terberkati dengan pembahasan kita. Oke, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas kisah yang begitu menarik dari Izebel. Kami menyadari bahwa beberapa orang di dunia ini memang toksik dan mereka nggak bisa berubah walaupun dengan intervensi Tuhan. Bantulah kami untuk mengenali Izebel-Izebel yang ada dalam kehidupan kami dan membantu kami untuk lepas dari pengaruh-pengaruh mereka itu. Tolonglah setiap dari anak muda untuk menemukan jodoh yang tepat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk sahabat Facebook yang sudah setia sampai akhir sesi. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan pembahasan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Dan buat teman-teman yang punya saran tokoh Alkitab yang ingin dibahas, jangan lupa untuk komen di bawah. Salam sehat dan Tuhan memberkati.